Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan belajar tentang sosok dari ummahatul mukminin, ibunda kita semuanya, ibunya orang-orang beriman, yang mana sosok sahabiah satu ini adalah sosok yang berbeda daripada istri-istri Rasulullah yang lain. Jadi ya akhwat, sosok sahabiah satu ini berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Apa perbedaannya? Di antara perbedaannya, kalau istri-istri Rasulullah yang lain, maka yang menikahkan adalah keluarganya. Kan kalau perempuan itu kan gak bisa menjadi wali, gimana ibu-ibu? Yang menikahkan entah itu ayahnya, entah itu kakeknya, entah itu pamannya, yang pasti yang menikahkan adalah bagian dari wali sang perempuan ini. Namun Zainab binti Jahash yang menikahkan beliau dengan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit yang ketujuh. Subhanallah. Jadi satu-satunya istri Rasulullah yang menikahkan adalah Allah Azza wa Jalla adalah Zainab binti Jahash. Subhanallah. Nanti kita akan tahu bagaimana ceritanya, kenapa yang menikahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ketujuh. Jadi Zainab binti Jahash itu teman-teman, beliau adalah putri dari seorang yang bernama Jahash bin Ri'ab. Dan ibunda beliau adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Teman-teman, coba kalau saya boleh tanya, Abdul Muttalib itu siapanya Rasulullah? Siapa? Kakeknya Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau ibunya Zainab ini Umaymah putri Abdul Muttalib, berarti Zainab binti Jahash ini siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Zainab binti Jahash ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dan kita tahu Rasulullah SAW beliau berasal dari sebuah kabilah yang dinamakan dengan Quraisy. Berarti Zainab adalah wanita Quraisyiyah. Ya, ibu-ibu, zaman dulu kala yang namanya suku Quraisy itu adalah suku terpandang di kalangan orang-orang Arab. Dan suku Quraisy ini, Masya Allah ya, adalah suku di mana mereka biasa terkenal memberikan makanan untuk para jamaah haji. Masya Allah. Dan subhanallah, zaman dulu kala, di zaman jahiliyah, mereka biasa saling berbangga-banggaan dengan nasabnya. Semakin tinggi sukunya, maka mereka akan menganggap semakin hebat. Ya. Berbeda ketika Islam datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidaklah aku jadikan kalian berbeda-beda suku, berbeda-beda golongan, kecuali lita'arafu, kecuali hanya sebatas untuk saling kenal. Kalau di Jawa itu ada suku nggak ya ibu-ibu? Saya mau tanya. Suku Jawa ya, Jawanya sendiri suku ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku apa lagi? Suku Betawi, Betawi itu suku ya. Kita hanya tahu, oh dari mana Mbak? Misalnya saya dari suku Jawa. Mbak Rara dari mana? Betawi ya. Ada orang Sunda suku mana? Suku Sunda. Itu hanya sebatas kita kenal aja. Oh dia berasal dari Jawa. Oh ini dari Betawi. Oh ini dari Sunda. Dan di Arab pun demikian. Masih ada yang namanya persukuan. Ya, kalau kita lihat di Indonesia itu ada keturunan misalnya Bawazir, pernah dengar ibu-ibu? Atau misalnya keturunan Al-Katsiri. Nah, itu pun untuk saling kenal mengenal.
Ya, oh berarti ini dia dari suku ini. Atau misalnya kalau di Medan ada suku namanya suku apa? Harahap misalnya ya. Oh berarti ini dia dari marga ya. Marga itu ya suku, sama. Marga itu sama dengan suku atau dalam bahasa Arab qabilah. Ya, kalau sekarang kita tidak boleh berbangga-banggaan dengan suku karena kita sudah diberitahu oleh Allah Azza wa Jal bahwa ketika Allah Azza wa Jalla ya menjadikan kita itu bersuku-suku bukan untuk berbangga-banggaan, tapi lebih dari itu untuk saling kenal. Dan sebaik-baik manusia di hadapan Allah bukan yang paling tinggi sukunya, tetapi manusia yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi diingat ya Bu, kita nggak boleh merendahkan suku lain, kita nggak boleh mengejek orang lain, kita tidak boleh menganggap suku kita paling tinggi. Bahkan kita pun ibu-ibu, kita tidak boleh mensucikan diri kita yang paling dan paling dan paling, itu tidak boleh. Ya, misalnya ada seseorang menganggap dia paling suci, dia paling benar, itu tidak boleh. Semua kita sama, dan yang paling unggul ada yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Jadi dulu Zainab binti Jahash ini adalah seorang wanita Quraisyah, seorang wanita yang sukunya itu qabilahnya, marganya tinggi di kalangan orang-orang Arab. Subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahkan putra angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash, maka ketika itu Zainab merasa saya berasal dari suku yang atas dan Zaid adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Dulu ibu-ibu, Khadijah binti Khuwailid, beliau punya budak pemberian dari Hakim, ya, pemberian dari Hakim, dan subhanallah akhirnya Khadijah berikan budak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak ini bernama Zaid bin Harithah. Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Sampai-sampai para sahabat mereka mengatakan bahwa Zaid ini adalah kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutnya hubbur Rasul. Ya, Zaid bin Harithah adalah seorang yang sudah diangkat menjadi anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memerdekakannya dan ini disebut dengan maula. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah, maka orang-orang menganggap Zaid bin Harithah ini adalah anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa dulu di masa jahiliyah yang namanya anak angkat itu dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Ibu-ibu bawa mushaf napa mboten? Yang bawa mushaf silahkan dibuka surah Al-Ahzab agar kita lebih tahu. Sudah? Surah Al-Ahzab ayat 5. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi dulu Zaid bin Harithah, mereka menganggap Zaid bin Harithah ini adalah anaknya Rasulullah SAW. Sampai terkadang para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad. Ya. Dan ketika itu Allah menegur. Apa teguran yang Allah berikan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, panggillah anak-anak angkat kalian dengan memakai nama bapak-bapak kandungnya. Ibu-ibu perlu diperhatikan bagi teman-teman yang saat ini mengadopsi anak, maka harus jelas asal usul anak tersebut ya, karena banyak di zaman sekarang saya melihat sebuah fenomena di mana ada yang belum punya anak dari pasangan suami istri, kemudian berusaha mengadopsi anak dan akhirnya menamakan anak angkatnya dinisbahkan kepada bapak angkat. Dan saya pernah berjumpa
di Yogyakarta dengan seorang ibu yang bertanya kepada saya, "Ustazah, anak saya itu bukan anak kandung, tapi anak angkat. Selama ini taunya anak angkat saya itu bapaknya adalah suami saya. Sampai-sampai di rapot SD, di rapot TK, kan biasanya ada kan nama ayah gitu ya. Maka yang ditulis adalah suami saya. Ketika saya tahu bahwa di dalam Islam tidak diperbolehkan menisbahkan ayah angkat ya untuk anak adopsi, maka sejatinya saya ingin berterus terang kepada anak saya. Saya katakan lebih baik berterus terang dan taunya dari jenengan daripada nanti anak ini tahu dari orang lain. Dan masalahnya ibu-ibu yang namanya anak angkat, memang dia nanti harus mengetahui. Contoh misalnya begini, ada seseorang mengangkat seorang putri untuk menjadi anak angkatnya. Kalau putri ini tidak diberitahu bahwa dia adalah anak angkat, maka dia seakan-akan menjadikan ayah angkatnya adalah ayah kandungnya. Iya enggak ibu-ibu? Karena dia enggak tahu bahwa itu adalah ayah angkatnya. Ia biarkan auratnya terlihat. Ya di rumah tidak memakai kerudung. Ya di rumah dia memakai baju ala rumahan. Karena dia taunya ayahnya adalah ayah kandung. Maka mau tidak mau anak angkat, anak adopsi harus diberitahu. Tapi diberitahunya pelan-pelan. Dan sebelum memberitahu berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan hati. Ya. Dan beritahukanlah bukan karena kita benci kepadanya, tapi karena rasa sayang kita kepada anak-anak angkat. Jadi beritahu. Ya beritahu, dan kalau bisa yang memberitahu adalah kita. Ya. Termasuk diantaranya, mohon maaf ibu-ibu, apabila ada di antara kita yang mohon maaf bercerai dengan suaminya, kemudian meninggalkan anak yang masih kecil, yang masih bayi misalnya, ya, dan istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, maka mau tidak mau anak ini harus diberitahu kalau sudah waktunya dia paham ya siapa bapak kandung sebenarnya. Ya subhanallah. Dan caranya pun dengan cara yang baik. Jadi setelah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak diperbolehkan dalam Islam menasabkan anak angkat kepada bapak angkat, tapi hendaklah menasabkan anak angkat kepada bapak kandungnya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim kembali memanggil Zaid bukan Zaid bin Muhammad tetapi Zaid bin Harithah. Masya Allah ya. Jadi balik lagi, kalau dulu mereka menganggap yang namanya anak adopsi, anak angkat itu dinisbahkan kepada bapak angkatnya, tapi setelah turun ayat surah Al-Ahzab ayat 5, maka mereka mengembalikan lagi pemanggilan Zaid bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Subhanallah ibu-ibu, yang namanya bapak angkat walaupun itu adalah bapak angkatnya, tapi yang pasti setiap bapak angkat ataupun bapak kandung, setiap orang tua di dunia ini, saya yakin mereka ingin memilihkan calon pasangan hidup yang terbaik untuk putra-putrinya. Nggih boten ibu-ibu. Kita kalau punya anak gadis, kalau punya anak laki-laki, kira-kira pengen enggak kita memilihkan pasangan hidup yang terbaik untuk anak-anak kita? Pengen. Termasuk Rasulullah SAW, beliau ingin memilihkan pasangan hidup untuk Zaid bin Harithah. Maka ketika itu beliau mencoba melamarkan Zainab binti Jahash untuk Zaid bin Harithah. Dan kita tahu tadi Zainab binti Jahash adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Zainab pun berpikir berulang kali. Ya, kenapa Zainab ketika ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zainab, aku lamarkan engkau untuk Zaid bin Harithah, Zainab enggak langsung bilang nggih gitu. Kira-kira jawabannya nopo, Bu? Iya, Zainab bilangnya saya pikir-pikir dulu ya Rasulullah. Kenapa sampai Zainab tuh berkata demikian? Karena anak angkat, bukan karena anak angkatnya. Karena apa ibu-ibu kira-kira? Karena sukunya ada di bawahnya Zainab, satu merdeka, satu maula gitu ya.
Bisa dipahami ibu-ibu? Kan Zainab ini Masya Allah sudah merdeka dari kabilah yang terhormat, satu keluarga dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Zaid bin Harisa ini adalah budak. Awalnya budaknya Khadijah binti Khuwailid, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Harisa disebut sebagai maula. Dan benar waktu itu Zainab berpikir ibu-ibu, karena dia menganggap dirinya lebih tinggi kastanya daripada Zaid bin Harisa. Ya, subhanallah, subhanallah. Tidak lama kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan kondisi Zainab binti Jahas. Silakan ibu-ibu boleh dibuka surah Al-Ahzab. Ini kita lagi banyak belajar surah Al-Ahzab. Jadi kalau lagi belajar kisahnya Zainab binti Jahas, maka kita sejatinya sedang belajar surah Al-Ahzab. Boleh dibuka surah Al-Ahzab ayat 36. Silahkan. Kalau tadi ayat kelima, sekarang ayat ke-36. Yang ada HP juga boleh dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Ya. Baik, saya bacakan ayatnya. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia masih pilih-pilih, masih berpikir panjang. Jadi seharusnya bagaimana? Kalau memang kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan lain kecuali kita mentaatinya. Lihatlah bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu disebut Khalilur Rahman. Subhanallah. Ibu-ibu, kemarin ketika kita berada pada hari raya Idul Adha, itu sejatinya kita sedang belajar sirahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat sejenak bagaimana Nabi Ibrahim itu nurut sama Allah Azza wa Jalla. Ketika, subhanallah, saya merinding ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri tercintanya yang bernama Hajar dan putra tercintanya yang bernama Ismail. Waktu itu Ismail masih kecil, ya masih bayi. Dan ketika itu ada perintah dari Allah, ya Ibrahim, tinggalkan mereka berdua. Kira-kira ibu-ibu, Nabi Ibrahim, kalau ada seorang bapak deh zaman sekarang diperintahkan suruh ninggalin anak istri, mikir 1000 kali mboten? Mikir. Apalagi dia meninggalkan anak yang masih bayi. Tapi ketika tahu itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan anak istrinya dan menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim itu yakin banget dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua dari Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu nurut banget kepada Allah, nggak pikir-pikir kalau itu adalah perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu lama sekali anak yang diinginkannya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh, sudah lansia, Allah berikan itu Ismail untuk Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ismail sudah bisa membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kira-kira Bu, pada waktu itu apakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, aku ingin berpikir terlebih dahulu ketika harus menyembelih anakku? Apakah Nabi Ibrahim berkata demikian? Tidak. Subhanallah. Kalau ada seorang bapak zaman sekarang, misal, tapi kan nggak ada lagi ya, misal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sebuah perintah yang itu cukup berat, harus memilih Allah atau istrinya. Kira-kira yang dipilih oleh seorang bapak zaman sekarang, perintah Allah atau istrinya?
istrinya. Subhanallah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan Nabi Ibrahim mengutamakan Allah terlebih dahulu. Barang siapa yang mengutamakan Allah di dalam kehidupannya ibu-ibu, maka Allah akan berikan solusi dari arah yang tak terduga. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, dan itu bentuk ketaatan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berikan solusi domba yang bisa disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah pelajaran untuk kita. Kita tahu bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah adalah pencipta kita. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kita apapun itu perintahnya, baik itu sesuai harapan kita atau tidak sesuai harapan kita, maka katakan pada diri kita, sami'na wa ata'na. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita semuanya, dan kita tahu itu adalah hadis-hadis yang sahih, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Dan ini merupakan kebaikan bagi wanita-wanita beriman. Subhanallah. Kemudian Zainab ketika turun ayat ini, ketika turun surah Al-Ahzab ayat 36, Zainab lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zainab binti Jahsh? Ya Rasul, kalau memang perintah saya menikah dengan Zaid itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka saya siap untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Masya Allah. Jadi waktu itu Zainab itu subhanallah menjadi seorang wanita yang memang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti ada persaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, tidaklah saya melihat kebaikan kepada Zainab, tidaklah saya melihat Zainab itu adalah hamba Allah yang bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan diantara buktinya beliau mau menikah dengan Zaid bin Harithah karena alasan Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika itu Zainab pun akhirnya menikah dengan Zaid bin Harithah, dan mulailah mereka memasuki kehidupan rumah tangganya. Subhanallah, ibu-ibu, yang namanya rumah tangga, apalagi manten baru, itu jangan dikira mulus semua jalannya. Kadang justru kalau kita baru menikah itu masa-masa, kalau sekarang MPLS ya namanya, apa tuh? Masa apa tuh? Masa orientasi gitu ya. Masa kita saling mengenal. Saya pernah berjumpa dengan seorang akhwat yang dia menikah dengan salah satu ikhwan ya. Dan dia bercerita kepada saya, Ustazah, boleh nggak sih saya tuh kesel ke suami? Kenapa keselnya? Karena suami saya itu sudah saya bilang, Mas, kalau habis mandi anduknya ditaruh yang benar gitu ya, ditaruh di tempat handuk. Tapi dia tuh Ustazah kalau habis mandi, wih, gitu ya, anduknya di mana-mana gitu ya, Masya Allah. Dan itu membuat saya tuh dari keluarga, kata akhwat ini bercerita kepada saya tuh dari keluarga yang disiplin, yang rapi, yang kalau mau menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Saya dikasih suami yang model jenis begini, katanya, Masya Allah. Jadi saya bilang ke akhwat ini, sabar, ujian bagimu. Jadi namanya diuji itu bukan hanya dengan anak, kadang dengan pasangan sendiri Allah itu uji kita. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ibu-ibu balik ke belakang. Zaman dulu ibu-ibu manten baru, apakah ketika manten baru itu ibu-ibu langsung nerimo apa yang dikerjakan oleh para suami kita, atau mungkin ada kaget-kaget gitu ya? Terkaget-kaget gitu ya. Yang satu dididik dengan latar belakang A, yang satu dididik dengan latar belakang B, yang satu Masya Allah dia maunya sat-set, yang satu lelet ya, Masya Allah, ngapunten loh ibu-ibu yang bilang lelet ya. Sampai pernah ada kisah suami istri ya, dari latar belakang yang berbeda, suaminya tipe sat-set, istrinya tipe lelet.
Akhirnya mau kajian, suaminya nggak sabar nunggu istrinya ditinggal, gitu ya. Betul, dan itu ada kisahnya, subhanallah. Maka dari itu, subhanallah, kalau kita sekarang sudah menjadi ibu-ibu, hendaklah kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita yang akan menikah. Nak, nanti kamu kalau mau menikah jangan kaget, ya. Syukuri dulu apapun yang Allah berikan kepadamu, dan silahkan perkenalan dengan suamimu sampai nanti kalian akan saling melengkapi. Coba ibu-ibu, kadang yang namanya rumah tangga itu ternyata hikmahnya. Saya sering menemukan, subhanallah, suami istri, yang satu mohon maaf istrinya bawelnya luar biasa, yang satu suaminya sabarnya luar biasa, yang satu banyak bicara, yang satu adem ayem, nggak bisa bicara kecuali kalau diajak bicara. Ibu-ibu pernah nggak nemukan suami istri yang begitu? Banyak. Ternyata kita itu saling melengkapi akhirnya, subhanallah. Jadi dulu Zainab dan Zaid, kita balik lagi ke Zainab. Jadi sedikit tadi saya kaitkan bahwa ternyata yang namanya rumah tangga itu nggak mulus-mulus terus. Dan di sini ada manten baru apa mboten? Cung, yang manten baru ada nggak? Nggak ada, ini manten tua semua. Baik, jadi dulu itu Zaid itu subhanallah hidup dengan Zainab. Ibu-ibu bisa dibayangkan, satu dari kabilah yang luar biasa, satu dari misalnya hartanya banyak, satu dari maula yang hartanya tidak banyak. Dan ternyata Zaid ketika hidup dengan Zainab, subhanallah Zaid merasa tidak nyaman. Ya, kata Zaid, akhirnya Zaid pun datang kepada Rasulullah SAW. Yashku, ya, beliau mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak kuat lagi hidup sama Zainab. Ya, kenapa wahai Zaid? Saya nggak kuat. Zainab itu kadang menyakiti saya dengan lisannya, katanya, ya Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW, ittaqillaha wamsik zaujika. Wahai Zaid, bertakwalah kepada Allah dan tahanlah istrimu. Maksudnya tahanlah, sabar. Ya, Rasulullah memberikan solusi kepada Zaid untuk apa ibu-ibu? Sabar. Subhanallah. Zaid pun akhirnya balik lagi ke rumah, sabar menghadapi istrinya. Ibu-ibu bisa bayangin gak sih? Subhanallah, Zaid itu seperti apa? Zaid itu orangnya nurut, manut. Ya, Masya Allah, sampai-sampai Rasulullah tuh cinta kepada Zaid, saking manutnya, saking nurutnya, Masya Allah. Ya. Dan ketika Zaid balik kepada istrinya, dan subhanallah, Allahu Akbar, balik lagi Zaid tidak merasa nyaman dengan kondisi istrinya, subhanallah. Dan ketika itu Zaid sudah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah tidak lagi kuat dengan pernikahan ini, maka izinkan saya untuk menceraikan Zainab. Ya Allah Bu, akhirnya biduk rumah tangga harus berhenti di tengah jalan, dan Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh. Subhanallah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh, maka Zainab pun beliau mengalami yang namanya masa iddah. Ya, jadi perempuan itu ada masa iddahnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ditinggal wafat oleh istrinya hari ini, besok nikah lagi boleh dalam syariat. Tapi pasti kalau ada laki-laki yang begini, saya yakin pasti mungkin banyak yang mengomentari, loh istrinya baru wafat kok ya wis nikah lagi, gitu ya Bu ya. Padahal dalam syariat boleh, karena laki-laki nggak ada masa iddahnya. Ya, beda sama perempuan. Perempuan suaminya meninggal boleh nggak besoknya nikah? Nggak boleh, dia harus nunggu dulu. Berapa nunggunya? 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Dan itu masa iddah bagi perempuan yang tinggal wafat oleh suaminya. Masya Allah. Dan ketika itu Zainab binti Jahsh akhirnya harus menjadi seorang janda. Ya, dan beliau menikmati masa iddahnya. Subhanallah ibu-ibu, ketika Zainab harus berpisah dengan Zaid, ya, karena adanya ketidakcocokan di dalam rumah tangganya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Dan subhanallah, ini berat bagi Rasulullah. Kenapa berat bagi Rasulullah? Karena zaman dahulu kala pada masyarakat jahiliyah, mereka mengatakan bahwa di antara mereka, ya, mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya yang namanya ayah kandung ataupun ayah angkat menikahi
bekas istri anaknya. Ya, jadi dulu itu orang-orang jahiliyah, masyarakat Arab menganggap aib kalau ada seorang ayah angkat atau ayah kandung menikahi bekas istri anaknya, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Ya. Dan ketika itu Allah Azza wa Jal memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab, dan itu berat bagi Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak bisa disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Harus Rasulullah SAW nyatakan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah memanggil Zaid, wahai Zaid, kemarilah, ya, dan memerintahkan kepada Zaid, ya Zaid, kalau mantan istrimu sudah selesai iddahnya, beritahukan kepada saya dan tolong lamarkan, ya, mantan istrimu untuk diriku. Subhanallah, gantian. Kalau dulu Rasulullah yang melamarkan Zainab untuk Zaid, sekarang Zaid yang melamarkan mantan istrinya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zaid itu sekali lagi seorang yang penurut. Ya, berat enggak sih Bu? Kira-kira Bu, mantan suami mendatangi mantan istri dan melamarkan untuk orang lain. Kira-kira menurut ibu-ibu tuh berat apa berat? Abot ya Bu. Mesti kalau lihat mantan istrinya kan muncul kenangan-kenangan gitu ya, kenangan di masa lalu. Oh, itu kan dulu bekas istriku gitu ya, Masya Allah. Tapi Zaid itu nurut ya. Walaupun ketika saya baca kisahnya Zainab binti Jahsh itu, walaupun waktu itu Zaid itu ketika mendatangi Zainab untuk melamarkan untuk Rasulullah SAW, Zaid itu malu-malu gitu loh. Sampai Zaid itu nggak bisa, kata Zaid bilang, waktu itu saya nggak bisa memandang kembali Zainab. Saking apanya? Saking Zaid tahu bahwa ketika Rasulullah SAW memberitahu beliau ingin Zaid menyampaikan, bukan menikahkan ya, menyampaikan maksud Rasulullah SAW, maka ketika itu Zaid paham bahwa bahwa Zainab itu kelak akan menjadi ibunda dari orang-orang beriman. Ya, subhanallah. Dan Zaid pun subhanallah menyampaikan maksud Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ingin menikahimu dan Allah Azza wa Jalla yang telah menikahkan engkau dari langit ketujuh. Subhanallah. Allahu Akbar, ibu-ibu, bergembiralah Zainab binti Jahsh karena telah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjadi bagian dari ummahatul mukminin. Masya Allah. Baik, ibu-ibu masih ingat enggak kisah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah tuduhan sebagai seorang penzina? Saya pernah cerita apa mboten? Waktu kisahnya Ibunda Aisyah. Coba dicek lagi catatan. Ada enggak kisah hadisul ifki? Saya pernah cerita enggak? Hadisul ifki. Ada? Pernah nggak saya cerita hadisul ifki? Kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada nggak? Coba ibu-ibu nyatet nggak? Ibunda Aisyah itu berarti kisah yang ketiga. Kan Khadijah, habis Khadijah siapa? Sauda. Habis Sauda siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ada nggak? Saya pernah cerita hadisul ifki. Jadi subhanallah, Zainab itu ketika terjadi peristiwa hadisul ifki. Hadisul ifki itu sebuah peristiwa di mana ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai seorang penzina. Ya, jadi waktu itu Ibunda Aisyah dalam sebuah perjalanan safar, beliau kehilangan kalung beliau. Dan ketika beliau mencari kalung, maka setelah mencari kalung balik lagi, rombongan sudah jalan. Maka Ibunda Aisyah duduk sendirian ya, sambil memikirkan bagaimana jalan pulang. Dan ketika beliau sedang duduk, datanglah Sofwan. Ya, datang melihat Ibunda Aisyah sendirian. Maka Sofwan ini mengajak Ibunda Aisyah untuk pulang ke Madinah, menghantarkan. Dan selama perjalanan Sofwan tidak pernah memegang tangan Ibunda Aisyah sama sekali. Beliau tahu bagaimana kedudukan ummahatul mukminin. Sampailah mereka berdua di kota Madinah. Dan ketika itu datanglah orang-orang munafik. Kemudian mereka, kita tahu orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak menyukai Islam. Ya, walaupun mereka mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, tapi sejatinya mereka tidak mencintai Islam. Orang-orang munafik mulai berkata bahwa Ibunda Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Sampai akhirnya subhanallah, Rasulullah SAW kala itu beliau tidak membela Ibunda Aisyah sampai datang wahyu. Dan Ibunda Aisyah nangis, subhanallah, bercucuran air mata. Dan ketika
itu Ibunda Aisyah sampai pulang ke rumahnya, rumah Abu Bakar dan Ummu Rumman sebagai ibunda beliau. Subhanallah, beliau bersabar dengan tuduhan yang telah dituduhkan kepada beliau sampai akhirnya datanglah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan, dan Allah mengabarkan bahwa Ibunda Aisyah adalah wanita yang suci. Ya, itu sekilas tentang hadisul ifki. Nah, ketika kejadian itu ibu-ibu, ketahuilah bahwa subhanallah Zainab binti Jahash ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau. Kan waktu itu Rasulullah pun tidak membela Ibunda Aisyah karena tidak ada bukti. Ya, sampai datang wahyu. Waktu itu Ibunda Zainab memberikan persaksian. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah? Bagaimana yang kamu ketahui tentang Aisyah radhiyallahu anha?" Karena pada waktu itu Zainab sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Zainab binti Jahash? Zainab itu ibu-ibu punya beberapa saudara ya. Di antaranya ada Abdullah bin Jahash, ada juga Ubaidillah bin Jahash, ada namanya Hamnah binti Jahash. Jadi ada saudara perempuannya Zainab namanya Hamnah, dan Hamnah ini termasuk orang yang menuduh Ibunda Aisyah berzina. Jadi waktu kejadian fitnah itu, Hamnah, ya saudara kandungnya Zainab binti Jahash, termasuk yang menuduh Ibunda Aisyah berzina. Kemudian ketika ditanya Rasulullah SAW, "Ya Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah radhiyallahu anha?" Subhanallah, apa kata Zainab? Subhanallah, kata Zainab, "Ya Rasulullah, tidaklah saya melihat, wallahi," sampai beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, tidaklah saya melihat pada diri Aisyah radhiyallahu anha kecuali kebaikan darinya." Subhanallah, ini bukti bahwa yang namanya Zainab binti Jahash adalah wanita salihah. Ibu-ibu, kalau zaman sekarang ada seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri gitu ya, dan istrinya itu salah satunya dia berbuat kesalahan atau mungkin dituduh berzina, dan bertanya kepada istri lain, menurut ibu-ibu, istri lain yang ditanya kira-kira jawabannya mendukung madunya atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini untuk mendapatkan curahan cinta dari suaminya? Gimana tuh ibu-ibu? Kira-kira menjelekkan atau menaikkan? Mungkin kalau wanitanya tidak salihah, dia menjelekkan, ya. Dan dia menganggap ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Tapi itu tidak dengan Ibunda Zainab binti Jahash. Beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah saya melihat pada diri Aisyah kecuali sesuatu yang baik." Masya Allah, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya Zainab binti Jahash memiliki lisan yang akhirnya ya ketika menikah dengan Rasulullah SAW memiliki lisan yang bagus, memiliki hati yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ya akhwat. Sampai-sampai Ibunda Aisyah ketika tahu dibela oleh Zainab, kata Ibunda Aisyah, beliau juga membela Zainab. Kata Ibunda Aisyah, tidak ada dari istri Rasulullah SAW yang bisa menyamakan kedudukanku di hati Rasulullah SAW kecuali Zainab binti Jahash. Masya Allah. Jadi kata Ibunda Aisyah tuh, Rasulullah itu mencintaiku hampir sama cintanya dengan Rasulullah mencintai Zainab binti Jahash. Kenapa? Karena Zainab binti Jahash ini adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Zainab binti Jahash di antara kelebihannya teman-teman adalah orang yang suka bersedekah. Subhanallah. Sampai-sampai Zainab itu kala itu beliau bekerja dengan tangannya beliau dan menyedekahkan hasil dari kerja beliau. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau ada di antara ibu-ibu yang saat ini punya kerjaan sampingan, ya kan sekarang banyak tuh ibu-ibu yang online shop gitu ya, banyak ya, bekerja dari rumah, izin ke suaminya sudah mengizinkan. Niatkan bukan hanya untuk memperkaya diri atau membeli tas-tas yang branded, baju-baju yang branded, bukan. Tapi niatkan bahwa hasil yang nanti didapatkan sebagiannya untuk disedekahkan, ya, atau seluruhnya disedekahkan. Ya, Masya Allah. Dan ini adalah niat yang mulia. Karena Rasulullah SAW, beliau melihat mayoritas penduduk neraka adalah wanita, dan beliau memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah.
Subhanallah. Baik, kemudian Zainab Ummahatul Mukminin, Masya Allah, beliau termasuk seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah, Masya Allah. Jadi beliau itu seorang yang bijak, seorang yang ahli ibadah, seorang yang ahli sedekah, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terkenal dengan salatnya, beliau terkenal dengan saumnya, sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah dan Zainab wafat pada tahun 20 Hijriah, dan 9 tahun Zainab yang menggunakan waktunya ketika beliau menjanda, ya, dan Rasulullah SAW wafat, beliau menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ibu-ibu, jadi di mata Nabi, Zainab itu adalah istri yang sangat-sangat mulia, Masya Allah. Kemudian Zainab binti Jahas, subhanallah, beliau termasuk seorang wanita, ya, yang sederhana. Jadi terkenal walaupun dia punya uang, tapi kehidupannya itu sederhana. Atau para ahli sirah menyebutnya Zainab itu adalah wanita yang zuhud, gitu ya. Wanita yang tidak, walaupun dia memiliki harta, tapi dia tidak menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Dia terkenal wanita yang sangat-sangat sederhana, subhanallah. Baik, dan ketika Zainab menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dalam kurun waktu, coba dihitung, beliau menikah dengan Rasulullah SAW di tahun ke-5 Hijriah, dan beliau ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW pada tahun 11 Hijriah. Berarti rumah tangga beliau dengan Rasulullah berapa tahun? Berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 tahun. 6 tahun beliau bersama Rasulullah SAW. Beliau benar-benar mengabdi kepada Allah dan suaminya, Masya Allah. Jadi benar-benar luar biasa bagaimana pengabdian beliau kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Zainab itu memiliki kedudukan yang luar biasa di hati Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau mengatakan kepada para istrinya, wahai istri-istriku kelak, kata Rasulullah SAW, yang akan menyusulku untuk pertama kali dari istriku adalah ia yang panjang tangan. Ya, subhanallah ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW wafat, maka para istri-istri beliau biasa mengukur tangannya, ya, dengan istri-istri lainnya. Siapa yang panjang, gitu ya, di dinding itu diukur. Siapa yang panjang tangannya? Ini yang panjang tangannya. Dikiranya yang panjang tangannya itu yang mati duluan. Ya. Padahal ternyata yang menyusul pertama kali ketika Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW wafat, yang menyusul pertama kali dari istri beliau adalah Zainab binti Jahsh. Maka ketika itu para ummahatul mukminin mengerti apa sesungguhnya arti dari panjang tangan. Jadi bukan panjang tangan sejatinya, panjang tangan sebenarnya, tapi yang dimaksud dengan panjang tangan di sini adalah banyak bersedekah. Subhanallah. Jadi beliau adalah wanita yang mulia. Bahkan ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ya, jadi waktu dulu walimahnya Zainab itu Rasulullah SAW, subhanallah, kata Anas bin Malik, kata beliau, tidak ada yang saya saksikan pernikahan atau walimah Rasulullah SAW dengan istrinya semeriah walimah Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Jadi waktu beliau menikah dengan Zainab, walimahnya beliau memerintahkan sahabat untuk menyembelih kambing. Dan subhanallah ibu-ibu, ketika kambing itu dihidangkan untuk para tamu, banyak tamu yang datang, rombongan dari kabilah ini, rombongan dari ini, rombongan dari ini, dan itu makanan tidak habis-habis, ya. Sampai Anas bin Malik bercerita, suatu hari Ummu Sulaim, ibuku, karena ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, mengantarkan makanan, ya, yaitu makanan yang terbuat dari kurma dicampur dengan gandum, ya, dicampur dengan madu sedikit, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai hidangan walimah. Dan ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Anas bin Malik untuk mengundang orang-orang yang dilihatnya. Orang-orang datang kepada Rasulullah SAW dan makan dari makanan yang dihidangkan oleh Anas, dan makanan tersebut tidak habis-habis, Masya Allah. Di
sini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh. Dan ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW, ya subhanallah, menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ibu-ibu, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha telah meninggalkan kita semuanya, dan kita bisa mengambil beberapa faidah dari kisah perjalanan ibunda Zainab binti Jahsh. Di antaranya yang pertama, jadilah kita para wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah kita para wanita yang jujur dalam berucap dan berkata. Ya, sebagaimana Zainab ketika ditanya bagaimana dengan Aisyah, Zainab berkata jujur, tidak ada yang disembunyikan. Masya Allah. Yang ketiga, jadilah wanita-wanita yang banyak bersedekah. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, jadilah wanita-wanita salihah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah wanita-wanita yang memiliki lisan yang jujur. Yang ketiga, jadilah wanita-wanita yang banyak bersedekah. Itu di antara faidah yang bisa kita ambil dari ibunda Zainab binti Jahsh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya, wanita-wanita yang mentaati suaminya, wanita-wanita yang gemar bersedekah karena Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla kelak mengumpulkan kita di surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.